Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Kekuasaan itu pada hakikatnya adalah milik yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan manusia dan alam semesta. Maka kekuasaan di tengah-tengah manusia pada hakikatnya adalah merupakan perpanjangan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini baik secara logika, ya, mudah untuk kita pahami, apalagi dalilnya begitu jelas tersurat dalam Al-Qur'an, ya, dalam banyak ayat, apalagi yang tersirat. Di antaranya misalnya dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 55, ya, yang selama ini sangat terkenal Al-Maidah 51, ya. Ini di 55 ditegaskan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Di awal ayat itu innama waliyukumullahu, semuanya pemimpin kamu itu adalah Allah SWT. Lebih terang lagi itu di surah Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, sampai akhir daripada ayat itu, yang terjemahannya katakanlah wahai Muhammad, ya, katakanlah Muhammad, wahai Allah, ya, yang merupakan pemilik segala kerajaan, segala kekuasaan. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Kau memuliakan siapa yang kau kehendaki dan menghinakan siapa yang kau kehendaki. Dan di tanganmu lah segala kebaikan, ya. Dan engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sangat baik, ya, kalau kita baca ini dengan ayat 27 kelanjutannya yang menunjukkan betapa kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mutlak. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, maha besar, menginginkan kehidupan kita itu manusiawi. Maka kepemimpinan ini bukan Allah SWT langsung memerintahkan kita A, B, C, D secara praktis. Tapi Allah SWT cukup memberikan kepada kita rambu-rambu. Sejak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diberikan rambu-rambu bagaimana melaksanakan kepemimpinan Allah SWT di muka bumi ini untuk mewujudkan kesejahteraan mereka, kebahagiaan mereka, dan tetap dalam jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Pada Nabi Adam Allah berfirman, ya, qulna habitu minha jami'a, turunlah kalian semua ke dunia, ya, dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kalian dan nanti akan datang pada kalian petunjukku. Siapa yang begitu petunjuk itu, maka dia akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat kelak. Nah, jadi dari petunjuk-petunjuk Allah SWT melalui kitab-kitabnya, wahyu-wahyunya, maka secara otomatis Allah SWT mendelegasikan kepemimpinan di dunia ini kepada para manusia pilihannya, para nabi dan rasul, ya, mulai dari Nabi Adam tentunya, dan begitulah seterusnya. Para rasul, ya, itu otomatis menjadi pemimpin-pemimpin yang mewakili Allah SWT pada kaumnya. Sampai pada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Nah, bagaimana setelah tiada nabi? Ya, maka harus didelegasikan kepada pelanjut-pelanjutnya. Dan Al-Quran kembali menegaskan siapa mereka. Ya, ini kalau berbicara hakikat kekuasaan dan idealnya kekuasaan itu di tangan siapa? Setelah para nabi adalah orang-orang yang beriman. Itu tadi dalam surah Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Ya, sungguhnya pemimpin kita adalah Allah, Rasulnya, walladzina amanu. Setelah tiada Rasul, maka orang-orang yang beriman. Kenapa harus orang beriman?
Karena kekuasaan ini milik Allah SWT. Ya. Dan didelegasikan kepada manusia yang tentu beriman kepada Allah SWT. Ini berbicara idealnya. Walaupun dalam kenyataannya ya di banyak masyarakat, ya apalagi masyarakat yang tidak beriman, ya para pemimpin mereka bukan orang yang beriman. Tetapi idealnya, hakikatnya seperti itu. Dan ini menjadi petunjuk bagi kaum muslimin bahwa kalau mau mengangkat pemimpin, perhatikan petunjuk ini. Ya, angkatlah dari kalangan orang beriman. Sebab itulah yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan bukan sekedar pengakuan. Ya, bukan sekedar pengakuan orang beriman atau KTP-nya. Dalam ayat tadi itu disampaikan bahwa orang yang beriman yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tunduk patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, wa hum raqi'un. Jadi ini sekaligus menjadi kriteria bagi orang beriman. Ya, kalau memilih pemimpin, pilihlah mereka yang beriman. Pilihlah mereka yang menunaikan salat ya sebagai tanda keimanannya, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan secara umum mereka tunduk kepada Allah SWT. Tidak mempertontonkan atau terang-terangan melanggar ya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang beriman hendaknya berusaha agar kekuasaan ini dapat kembali kepada siapa yang paling berhak untuk megangnya, ya, yakni kekuasaan yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa sambung pada pembahasan tentang kekuasaan pada aspek lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.